kami episode 6 bersama keluarga Cempaka Tercinta satu. Kami tidak butuh dipuji dan tidak runtuh dicaci. Allahu Akbar. Barakallah. Termaktub dalam makro Quran surah Yusuf ayat 32 sampai 34. Kisah Nabi Yusuf dan Sulaiha. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa kelak pada hari kiamat Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan perlindungan kepada 7 golongan orang. Salah satunya adalah golongan laki-laki yang ketika diajak berbuat maksiat oleh seorang perempuan terhormat, dia cantik, dia menolaknya. Sindang. Apa yang digambarkan dalam hadis itu mengingatkan kita kepada kisah Yusuf yang kelak menjadi seorang nabi dan rasul. Waktu itu Yusuf masih muda belia, di mana beliau digoda oleh Zulaikha, istri kepala kepolisian negara Mesir pada zaman itu. Sebagai istri pejabat, Zulaikha tidak saja terhormat dan berharta, tetapi juga sangat cantik. Ia sanggup memberikan apa saja kepada Nabi Yusuf dengan segala kelebihannya, kewenangannya, dan fasilitas yang dimilikinya. Namun demikian, meskipun posisi Yusuf cukup lemah karena statusnya sebagai pembantu rumah tangga bagi keluarga Zulaikha, beliau sanggup dan mampu menolak godaan-godaan dari sang majikan itu, hingga akhirnya selamat dari jebakan kemaksiatan karena senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penolakan Nabi Yusuf atas ajakan Zulaikha itu untuk melakukan perzinahan diungkapkan oleh Zulaikha sebagaimana dapat kita temukan dalam Al-Quran surah Yusuf ayat 32. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalat fadhalikunna alladzi lumtunnani fihi wa laqad rawattuhu an nafsihi fasta'sam wa la illam yaf'al ma amuruhu la yusjananna wa la yakunan minas shahirin. Yang artinya, dia istri Al-Aziz berkata, itulah orangnya yang menyebabkan kamu mencela aku, karena aku tertarik dan sesungguhnya aku, Zulaikha, telah menggoda dia, Yusuf, untuk aku tundukkan dirinya. Akan tetapi dia menolakku. Jika dia tidak melakukan apa yang aku perintahkan kepadanya, niscaya dia akan dipenjarakan dan dia akan menjadi orang yang hina. Kisah penolakan Nabi Yusuf atas ajakan Zulaikha untuk berselingkuh
dapat dijadikan pelajaran berharga dalam kehidupan sehari-hari. Dalam masyarakat kita sekarang, di mana nilai-nilai moral dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala terus mengalami penurunan, perselingkuhan semakin sering terjadi di mana-mana seiring dengan meningkatnya kemajuan dalam segala bidang. Terlebih sekarang di mana kemajuan teknologi, informasi dan komunikasi memberikan kemudahan-kemudahan yang luar biasa kepada semua orang. Maka kesadaran kita untuk selalu waspada terhadap godaan-godaan perselingkuhan harus terus ditingkatkan. Namun dalam kasus Nabi Yusuf dan Zulaikha tersebut, ajakan perselingkuhan barangkali tidak ada kaitannya dengan kemajuan teknologi, informasi dan komunikasi. Ajakan itu lebih disebabkan karena mereka hidup dalam satu rumah, di mana kedudukan Zulaikha di rumah itu lebih tinggi, yaitu sebagai istri majikan yang bernama Tuan Potifar. Sebagai majikan Zulaikha tentu sering berinteraksi dengan Nabi Yusuf dalam kehidupan sehari-hari di rumah itu. Kepribadian Nabi Yusuf yang sangat santun dengan wajah yang sangat tampan, inilah yang membuat hati Zulaikha secara diam-diam jatuh cinta padanya. Ketika ada kesempatan untuk menggoda Nabi Yusuf, yakni ketika sang suami tidak ada di rumah, Zulaikha benar-benar tidak mampu mengendalikan hawa nafsunya, lalu secara terbuka menggoda Nabi Yusuf. Beruntunglah dan selamatlah mereka berdua karena Nabi Yusuf menolak untuk berzina. Untuk menghindar dari godaan-godaan perzinaan, Nabi Yusuf kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar beliau dimasukkan ke dalam penjara, sebagaimana termaktub dalam surat Yusuf ayat 33. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayhi wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilayhinna wa akum minal jahilin. Yang artinya, wahai Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka kepadaku. Dan jika tidak engkau hindarkan daripadaku tipu daya mereka, tentu aku akan cenderung untuk memenuhi keinginan mereka, dan tentulah aku termasuk orang-orang yang bodoh. Setelah berdoa seperti itu, Nabi Yusuf dipenjarakan atas perintah suami Zulaikha. Meski beliau tidak bersalah, tapi memang begitulah doa Nabi Yusuf kepada Allah agar dijauhkan dari Zulaikha. Dengan dimasukkannya Nabi Yusuf ke dalam penjara, maka terbentuklah opini publik bahwa dalam kasus percobaan perzinaan antara Zulaikha dan Nabi Yusuf, Nabi Yusuflah yang bersalah. Beliau tidak keberatan dengan opini publik seperti itu, meski beliau jelas-jelas tidak bersalah. Bagi Nabi Yusuf, menghindari perzinaan itu lebih penting daripada sekedar mempertahankan nama baik beliau.
Kesediaan beliau untuk dipenjara juga beliau maksudkan untuk menjaga nama baik dan kehormatannya, keluarga, majikannya. Beliau meyakini bagaimanapun Allah lebih tahu tentang hal yang sebenarnya yang terjadi. Allah benar-benar mengabulkan doa Nabi Yusuf dengan memasukkannya ke dalam penjara sebagaimana dikisahkan dalam surah Yusuf ayat 34. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fastajaba lahu rabbuhu fasarafa anhu kaidahun. Innahu huwas Sami'ul Alim. Yang artinya, maka Tuhannya memperkenankan doa Yusuf dan dia menghindarkan Yusuf dari tipu daya mereka. Sesungguhnya dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Semoga kita dapat mengambil iktibar dari kisah di atas untuk teguh menjaga iman, Islam, ihsan, kehormatan, dan semoga selalu mendapat lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijauhkan dari godaan syaitan, dan diberi kekuatan untuk istiqomah dalam ketaatan dan menghindari kemaksiatan. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wallahu a'lam bishawab. Wa akhiran wassalamu alaikum